Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, minggu-minggu terakhir ini saya berbicara mengenai pilihan. Orang Kristen harus memiliki pilihan. Kalau agama-agama tertentu seperti agama Yahudi, begitu terlahir dalam keluarga Yahudi, otomatis mereka beragama Yahudi. Tanpa harus memilih. Mereka otomatis bisa menjadi pengikut Musa. Demikian pula dengan orang-orang Kristen yang orang tuanya tidak memiliki kekristenan yang sejati. Tetapi hanya menjadikan kekristenan sekedar agama yang diberi ciri atau tanda-tanda seperti mengenakan kalung salib, pergi ke gereja, dan berbagai kegiatan lain yang menunjukkan bahwa ia beragama Kristen termasuk nama Kristen. Orang tua yang hanya beragama Kristen akan mewariskan agama itu kepada anak-anaknya tanpa anak-anaknya memilih. Dan otomatis mereka bisa mengenakan kekristenan yang hanya berkualitas atau berkadar agama. Demikian pula kalau seseorang menjadi Kristen karena pasangan hidupnya Kristen, atau hanya sekedar simpati terhadap agama Kristen. Mereka bisa menjadi orang beragama Kristen tanpa memilih. Berbeda dengan orang tua yang benar-benar mengikut Yesus. Atau pasangan hidup yang benar-benar mengikut Yesus. Maka pasangannya tidak mungkin hanya mengikut saja secara otomatis. Dia harus memilih atau akan terjadi friksi, akan terjadi benturan, saudaraku. Demikian pula ketika anak-anak melihat orang tuanya yang memiliki pengiringan yang benar kepada Tuhan Yesus. Sampai pada titik tertentu dia harus memilih. Sebab ternyata gaya hidup, cara hidup orang tuanya tidak sama dengan cara hidup manusia di sekitarnya. Ada saat di mana anak-anak akan ada di persimpangan. Di mana dia harus memilih. Mengikut jalan orang tua atau mengikut jalan dunia. Kalau orang tua telah memberikan teladan dan menggarami anak-anak dengan keteladanan dan penggaraman yang kuat, maka anak-anak akan termotivasi kuat ikut mengiring Yesus. Ia akan memilih mengiring Yesus walaupun tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Demikian pula kalau seorang Kristen mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, lalu pasangannya mau menjadi orang yang beragama Kristen. Mungkin bulan pertama, tahun pertama belum terjadi friksi. Tapi tahun-tahun berikut, ketika ia melihat pasangannya memiliki cara hidup, gaya hidup yang berbeda dengan dunia, maka bisa terjadi friksi, bisa terjadi benturan. Apalagi kalau pasangan yang baru menjadi Kristen, saudaraku, telah memiliki filosofi, cara berpikir, agama lain.
atau cara hidup yang berbeda dengan cara hidup pengikut Kristus, maka akan terjadi friksi. Nah, masalahnya memang banyak orang hanya beragama Kristen. Sehingga ketika orang non-Kristen masuk Kristen menikah dengan orang yang beragama Kristen tanpa mengikut Yesus, maka begitu mudah, saudara. Bisa seiring, bisa satu prinsip, bisa satu filosofi. Kenapa? Ya karena tidak mengikut Yesus dengan benar. Mengapa bisa terjadi friksi, saudara? Sebab mengikut Yesus itu menyangkali naluri kemanusiaan. Mengikut Yesus itu menyangkali naluri kemanusiaan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, ketika Yesus berkata, tubuhku atau dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa perkataan itu keras. Mengapa? Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus bertentangan dengan apa yang mereka ingini. Mereka mengharapkan Yesus itu menjadi raja versi mereka, menjadi juru selamat versi mereka. Sedangkan Yesus memang raja, tapi bukan raja versi mereka. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi, tapi bukan versi mereka. Jadi ketika Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, mereka menjadi syak. Bahkan Tuhan Yesus tegas sekali berkata di Yohanes 6 ayat 53, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Semua orang mewarisi kodrat dosa, saudaraku. Dan apa yang disediakan dunia bagi seseorang, itu match, itu klop, itu cocok. Nah sekarang kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengerti jalan hidupnya dan mengenakan jalan hidupnya. Kita harus menyerap spiritnya. Kita harus menyerap gairahnya. Maka bisa terjadi bentrokan. Bisa terjadi friksi. Bisa terjadi benturan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku tapi tidak menyangkal dirinya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Artinya kehidupan kita harus menunjukkan pengakuan bahwa kita ikut Yesus. Kalau di kalangan orang-orang Kristen kadang-kadang kita takut dikatai fanatik. Saya saja saudara kadang-kadang juga merasa kalau terlalu keras seperti berlebihan saudara. Saya juga kadang-kadang seperti mau menahan diri daripada diserang oleh para haters, dibully di media sosial. Bicara standar sajalah, jangan terlalu tegas. Sampai suatu hari saudara, benar-benar saudara, suatu hari ketika saya sedang berdoa, saya merasa Tuhan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap ketakutan saya itu. Memang tidak takut sekali, tapi ada sedikit ketakutan atau kecemasan.
Maka ada beberapa kebenaran yang saya agak tutup-tutupi karena ini akan bisa menimbulkan kegaduhan, saudara. Tetapi makin hari saya semakin menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Aku harus mengaku di depan manusia, memang begini. Saya harus menyangkali naluriah kemanusiaan saya untuk menjadi orang yang ya dihormati, tanpa diserang, ya damai-damai saja. Itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Sekarang harus berani. Dan dari keberanian itu, saudara, kita akan menjadi makin dimurnikan oleh Tuhan. Kita seperti berkompetisi. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan bagaimana keadaan kita baru nampak di situ. Penyangkalan diri itu sebenarnya adalah usaha untuk menghilangkan setiap unsur-unsur kekafiran di dalam diri kita. Kalau zaman dulu orang tidak berani mengakui Yesus di depan orang karena bisa dibunuh, bisa dihukum mati. Ya, sekarang tidak ada hukuman mati. Tetapi ada resiko juga, saudara. Kita akan dianggap fanatik, ekstrim, dan kita dituntut untuk membuktikan kebenaran yang kita katakan itu. Misalnya kalau saya berkata, pindahkan hati ke surga. Jangan mengingini apapun di bumi. Orang kan menyoroti hidup kita. Apakah benar yang kita katakan itu kita lakukan? Kita harus hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Apakah benar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela? Kan akhirnya kita menghadapi pergumulan tersebut, tetapi itu bisa menjadi pemicu kita untuk lebih bersungguh-sungguh berkompetisi untuk ada di hadapan Allah. Di Injil Matius pasal 16 ayat 24 Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, suke, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Satu titik tertentu setiap orang harus memilih. Dia kehilangan nyawa karena Tuhan atau tidak. Saya kira sebagai orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu bagaimana kita mau membahagiakan anak-anak, saudaraku. Memanjakan anak-anak, saudara. Demikian pula saya ingin anak-anak saya kecukupan, tidak mengalami masalah. Tapi sisi lain saya sadar mereka harus mengikuti jejak orang tuanya. Lalu di suasana generasi milenial seperti ini, apa yang diajarkan Tuhan Yesus semakin sulit dikenakan. Makin weird, aneh. Seperti orang-orang Yahudi yang tadi telah saya bacakan itu ayatnya di Yohanes pasal 6. Ya. Perkataan ini keras. Lalu mereka mengundurkan diri. Yohanes pasal 6 ayat 66. Sejak itu murid-muridnya mengundurkan diri. Artinya murid-murid yang dalam jumlah banyak selain 12 murid ya saudara. Mereka mulai mengundurkan diri. Rontok saudara, rontok. Saya juga berpikir keras bagaimana mewariskan hal ini kepada anak-anak. Bagaimana mewariskan hal ini kepada anak-anak muda. Bagaimana mewariskan hal ini kepada mahasiswa-mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang
Masih muda-muda mereka yang mengambil program S1, saudaraku. Tidak tahu gimana. Tapi saya bicara terus. Sampai akhirnya mereka harus memilih. Bahwa menjadi pendeta itu sebenarnya seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Sama dengan anak-anak muda yang mau ikut jejak Tuhan Yesus. Kita harus memberikan teladan atau contoh ikut Yesus itu menjadi seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita harus menyangkal diri, artinya menyangkal gairah, spirit, unsur-unsur kemanusiaan di dalam diri kita ini, saudara. Yang tadi saya katakan unsur-unsur kekafiran. Karena kita dilahirkan dalam kodrat dosa dan dunia memiliki daya tarik, rangsang, impuls yang cocok, yang klop dengan daging kita. Nah sekarang kita harus makan daging dan darah Tuhan Yesus. Spiritnya, gairahnya, cara berpikirnya, perasaannya, pikirannya, friksi saudara. Nah tapi kalau kita mau melangkah, kita bisa mengenakan tahap demi tahap, ya kita bisa mengenakan itu. Nah tinggal anak-anak kita, orang-orang yang kita layani, pasangan hidup, mereka akan melihat gaya hidup yang tidak umum itu yang bertentangan dengan naluri. Dan mereka harus memilih. Kalau hanya beragama Kristen dengan nama Kristen, memakai kalung salib, berdoa sebelum makan, pergi ke gereja. Oh tidak usah memilih, ikut saja begitu. Seperti contoh yang saya berikan di beberapa pertemuan ini. Anak-anak Yahudi yang mau, maksud saya anak-anak Yahudi otomatis beragama Yahudi. Sebab agama itu masih bisa diterima tanpa perjuangan. Karena agama itu, saudara, agama itu masih di dalam wilayah kemampuan jiwa. Jadi jiwa manusia itu mampu dengan mudah, maksud saya, mengenakan keberagamaan. Tetapi kalau mengenakan kehidupan Yesus, itu bertentangan dengan naluri. Bertentangan dengan hasrat. Makanya orang harus menyangkal diri. Itulah sebabnya di dalam Galatia, saudaraku, di dalam kitab Galatia ya. Nanti kita kembali ke ayat-ayat yang tadi sudah saya buka ya. Galatia 5, itu ada ayat yang mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi dengan kedagingan orang itu bisa beragama. Dengan modal kedagingan orang bisa beragama. Paulus itu dulu namanya Saulus. Hidup di dalam daging. Tetapi bisa mencapai satu standar tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Bisa mencapai satu tingkat di mana dia tidak bercela dalam melakukan hukum Taurat. Berbeda dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu menyangkali kemanusiaan. Tapi proses itulah proses yang membuat seseorang mengalami perubahan kodrat. Dan perubahan kodrat inilah yang dimaksud Yesus untuk Nikodemus, kelahiran baru. Nikodemus ini kan sosok yang tidak jauh beda dengan Paulus, saudara. Yang secara hukum Taurat bisa tidak bercacat. Sama dengan orang kaya di Matius pasal 19 yang mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan hukum tidak bercacat. Dan Yesus tidak membantah.
tidak membantah. Tetapi kalau mengikut Yesus, nah itu masalah. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Aku robah kodratmu. Nah, ini berat. Tapi bisa. Saudara jangan picik ya. Orang non-Kristen pun juga bisa menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin. Bisa loh. Jangan saudara berpikir tidak bisa. Bisa juga loh sebenarnya. Apalagi melakukan hukum secara umum bisa. Bedanya apa dengan kekristenan? Bedanya di dalam kekristenan ada Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Jadi saya harap Bapak Ibu saudara sekalian jangan naif ya. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Kristen. Orang non-Kristen juga bisa mengalami keselamatan, tapi keselamatan versi yang berbeda. Hanya menjadi anggota masyarakat masuk ke dalam anggota masyarakat di langit baru, bumi baru. Kalau mereka tidak membenci dan menolak Yesus dalam arti memusuhi loh saudara ya. Tapi mereka ada orang-orang baik yang rela berkorban untuk sesama atau membuktikan mengasama seperti diri sendiri bisa. Jadi seandainya orang kaya di Matius 19 itu saudaraku menjual segala milik membagikannya kepada orang miskin tidak punya apa-apa. Itu pun baru first step, langkah pertama. Baru setelah itu akan dibimbing Tuhan. Maka di Ibrani 12 ayat 1 melepaskan beban dan dosa, baru ikut perlombaan yang diwajibkan yaitu memandang Yesus untuk bisa dituntun sampai kepada memiliki iman yang sempurna. Nah, faktanya jangankan sampai sempurna, menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin, itu pun tidak bisa. Keterikatan dengan dunia itu tidak bisa. Susah kalau begitu. Jadi tahapan-tahapan untuk menjadi serupa dengan Yesus itu berat. Maka Yesus berkata di Lukas 13 ayat 23 dan 24 itu kan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum ya, itu daripada orang kaya masuk surga. Di Lukas 13 itu Tuhan berkata berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Ya seperti unta masuk lubang jarum lah, sulit. Nah sulitnya ini yang nanti akan disadari oleh seseorang dan orang harus memilih. Mau teruskan nggak? Mau pilih nggak? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lah semua orang juga ingin kaya. Itu kan naluri manusia. Harus disangkali itu. Harus bisa. Orang non-Kristen saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Bedanya apa? Bedanya kita memiliki Roh Kudus dan Tuhan akan memuridkan kita, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita itu tidak boleh naif. Di dunia ini banyak orang-orang yang memiliki keunggulan moral. Keunggulan moral yang tinggi saudara. Yang tidak terikat harta, yang tidak terikat gairah seks, yang tidak terikat ambisi berkuasa, mampu. Mereka itu bisa mampu loh saudara. Lalu mereka mengasingkan diri di tempat-tempat tertentu ya. Lalu di kondisi memang akhirnya tidak bisa meraih apa yang orang lain raih. Nah kita bedanya apa? Kita hidup di tengah-tengah dunia. Kita bisa meraih kekayaan, kita bisa menikmati semua kepuasan, kesenangan-kesenangan terbuka. Nah kita mampu enggak untuk berprinsip seperti kehidupan Yesus?
Berpuasa di padang pasir itu lebih mudah karena memang tidak ada supermarket dan restoran. Tetapi kalau berpuasa di tengah-tengah food court kan susah. Nah, kita itu seperti itu. Kita tetap di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita memiliki cara berpikir yang berbeda, saudaraku. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapa yang mau ikut? Orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh hari ini kelihatannya sama kok. Ngapain harus sungguh-sungguh? Apalagi kalau tidak ada contoh. Sudah. Nggak ada contoh. Saudara kalau mau makan cari restoran saja cari yang rame kok. Nggak pernah makan di restoran itu tapi begitu lihat rame, wah kayaknya enak ini. Lihat satu restoran sepi ya nggak mau masuk. Sekarang kalau yang ikut Yesus hampir tidak ada, siapa yang mau ikut? Nah, Yesus yang lain yang ditawarkan. Yesus yang lain itu Yesus yang baik katanya, yang menjawab doa, ya, mengabulkan permintaan. Kalau sakit minta disembuhkan cepat sembuh. Kalau punya masalah berdoa cepat diberi jalan keluar. Itu kan mirip dengan jin Aladin. Saya tidak mengatakan Yesus itu jin. Yesus itu Tuhan. Tapi jangan memperlakukan Yesus seperti jin Aladin itu yang lampunya digosok-gosok lalu ditanya oleh sang jin minta apa. Minta apa saja diberi. Tuhan kita tidak begitu. Yesus itu bukan demikian. Dia guru. Allah itu Bapa yang mendidik. Yang di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5, 6, 7 dikatakan, anak mana yang tidak dipukul, yang tidak dihajar. Kita dihajar. Sakit menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia itu sakit. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kejadian-kejadian yang melaluinya kita diajar menyangkal diri. Kalau Anda tidak pernah diludahi, Anda tidak tahu apa artinya mengasihi musuh. Nah, naluri manusia kita ini kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Harus ada kondisi di mana orang meludahi kita. Orang memfitnah kita, orang melukai kita, orang membusukkan nama kita. Lalu bagaimana reaksi kita? Nah, kita baru bisa feel antara naluri kemanusiaan dan spirit Tuhan. Makan dagingku, minum darahku. Ini spiritnya. Ini yang mesti kamu asup. Ini yang kau mesti minum. Gak enak. Tapi kalau tahu ini menyembuhkan, ini bergizi, ini nutrisi kekal, kita mau minum, saudaraku. Sampai akhirnya menjadi kesukaan, bukan suatu yang berat. Ya kan, saudara? Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita peroleh nanti. Saya ulangi, kalau dulu orang tidak berani mengaku Yesus, sebab kalau berani mengaku Yesus di depan orang, mati. Sekarang kita mengaku Yesus di depan orang, tidak masalah. Tapi pengakuan dalam tindakan ada enggak? Nah, itu masalahnya. Tindakan kita harus menunjukkan yang kita mengikut Yesus. Di tengah-tengah manusia fasik yang hampir tidak kita temukan orang berani mengikut Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada kehidupan nanti. Bukan hanya kali ini, nanti.
Tapi untuk itu harus memilih, saudaraku, harus memilih. Harus memilih. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya apa gunanya orang memperoleh seluruh kesenangan dunia ini kalau dia binasa? Nah, itu yang saya katakan ya itu tadi yang saya katakan, aduh lihat anak-anak saya rasanya ingin apa yang mereka mau saya beri. Ingin mereka jadi orang-orang terhormat. Tapi apa gunanya mereka menjadi orang-orang terhormat tapi akhirnya mereka binasa, coba. Nah, maka kita harus memberi contoh ikut Yesus itu bagaimana. Lalu kalau kita membaca ayat berikutnya di Matius pasal 16 ini, saudaraku, ya, ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Oh, ingat khotbah minggu sore ini kan berangkat dari kenaikan Yesus, bahwa Tuhan akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya. Kita juga telah membahas mengenai kebangkitan, nyambung sekali dengan perkataan ini. Ia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, kemuliaan yang begitu tinggi itu diimbangi dengan sakitnya mengikut Yesus. Beratnya mengikut Yesus. Seimbang, sebanding, saudara. Kalau orang berpikir ikut Yesus gampang, dia memberi kemenangan, lalu ke gerejanya merayakan kemenangannya dengan pujian sorak-sorai, menjadi murahan. Lalu digambarkan iblis itu gampang diinjak, padahal iblis itu begitu liciknya. Nah, ini kebodohan-kebodohan seperti ini menyesatkan banyak orang Kristen. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan, tetapi saya sudah merenungkan, saudaraku. Pada waktu kita ada di tahta Tuhan itu pasti menggetarkan. Atau ketika Yesus datang kedua kali, pasti itu peristiwa, itu momentum menggetarkan. Hanya satu cara untuk tidak ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh hari ini kita menyangkal diri. Sungguh-sungguh kita melepaskan nyawa. Sungguh-sungguh kita rela kehilangan segala sesuatu. Lalu ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang sering ditanyakan orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini pernyataan Tuhan bisa diartikan macam-macam. Apakah ada orang yang sampai hari ini tidak mati? Apakah itu Yohanes? Apakah itu Petrus? Nyatanya semua mati. Susah ya menjawabnya. Mungkin satu jawaban yang masuk akal. Stefanus. Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Dia melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika Yesus mengatakan ini, Stefanus ada di situ. Kalau dengar ceritanya kita mungkin tidak terlalu bisa menghayati kalau tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara membayangkan bagaimana orang ditimpuki batu sampai mati, itu penderitaannya juga tidak kebayang.
jebrot berdarah, jebrot kena mata kan. Dan itu kalau batunya besar, itu matinya nggak sekaligus. Kalau mati ditembak pas di jantung atau pas di kepala, jebret selesai. Hitungan detik, ini hitungan menit, bisa hitungan jam, setengah jam, 1 jam masih sekarat. Bayangkan, saudara. Nah, orang kan naluri manusia itu tidak mau menderita, mau seneng. Bukan tidak mungkin pendeta seperti saya juga mau seneng, jangan menderita. Apalagi dari muda sudah melayani Tuhan, ya kan? Dari muda saya melayani Tuhan, saudara. Aduh, muda sekali, tahun 1977 sudah menginjil, saudara. Ya walaupun waktu itu tidak sematang hari ini. Sekarang sudah tua ini, saudara. Kenapa tidak istirahat saja, mulai merasakan atau menikmati pensiun, lalu memikirkan rumah di pinggir kota yang ada pohon-pohon besarnya, lalu membuat, ya kalau bukan kolam renang, kolam ikan lah yang besar. Lalu ada gazebo-nya di samping kolam ikan sambil kasih makan ikan, ya gitu saudara. Saya akhirnya tutup dengan pemikiran aku memilih pulang. Aku memilih pulang. Jadi itu paling aman. Nggak ada kok orang pengen pulang buru-buru. Tapi saya memilih pulang. Saya memagari diri saya dengan prinsip-prinsip, ya. Aku pilih pulang. Supaya aku tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Jangan pada hari tuaku, aku menginginkan kenikmatan dunia dan merasa bahwa aku sudah bekerja keras, sudah saatnya aku menikmati hasil kerja kerasku. Seperti banyak orang, ya. Seperti banyak orang kerja keras setelah usia 55 tahun pensiun, menikmati uang pensiun, melihat cucu, gendong cucu, ya pagi hari jalan pagi di udara segar, lalu dalam setahun 5 kali jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke tempat di mana dia belum pernah pergi, ya. Kalau kaya, waktu muda dia pernah melihat rumah di pinggiran pantai atau di lereng gunung. Mimpi itu bisa diwujudkan. Saya tidak pilih itu. Saya memilih pulang. Saya memilih pulang. Makanya pada waktu saya berdoa, saya sering berkata, apalagi hari-hari ini saya sering berkata, Tuhan, aku memilih pulang. Aku memilih pulang. Saya katakan supaya jiwa saya, ya, saraf-saraf saya bisa diperintahkan. Kita memilih pulang. Nah, naluriah manusia pada umumnya bagaimana bisa menikmati hidup seindah-indahnya. Tetapi kita justru tidak. Kita memilih. Nah, kalau tadi saya bicara bahwa hidup kita harus membuat orang melihat, ya, bagaimana mengikuti Yesus itu dan mereka harus memilih. Pilihan itu harus diupdate. Kita harus mengupdate, memperbaharui pilihan itu. Sehingga kita tidak pernah surut dalam pilihan mengikuti Yesus sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Mungkin ada pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau pembicara yang mendengarkan khotbah saya. Hidup kita harus membuat orang memilih. Memilih ikut Yesus. Makan dagingnya dan minum darahnya. Artinya mengenakan gairah hidup Yesus. Atau tidak sama sekali. Kalau hanya beragama Kristen, tidak perlu memilih. Mengalir saja bisa beragama Kristen dengan baik. Tetapi kalau mengikut Yesus harus memilih.
Dan pilihan itu harus diupdate. Jangan kaget ya, saya beritahu. Banyak saudara yang belum pernah memilih. Mungkin Anda tidak bermaksud tidak memilih Tuhan. Tetapi Anda menunda untuk memilih Tuhan. Menunda untuk mengikut Yesus dengan benar. Tidak pernah saudara mempersoalkan apakah pengiringan saudara kepada Tuhan sudah sesuai standar Tuhan atau tidak. Kalau saya memiliki kebenaran seperti hari ini 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dan memiliki kenekatan seperti hari ini, mungkin saya lebih banyak mengubah orang. Maaf, kata mungkin kurang tepat. Saya pasti mengubah orang. Tetapi waktu itu saya masih memiliki ambisi bagaimana memiliki gereja dengan jumlah jemaat yang besar, dengan berbagai kebanggaan. Ya, memang bukan orang jahat, saya mengasihi Tuhan dari muda. Tetapi tidak sungguh-sungguh untuk all out membunuh semua naluriah kedagingan. Nah, itu pun juga karena konsep-konsep teologi kita belum setepat hari ini, saudara. Belum setepat hari ini. Kita berbuat salah, kita beralasan Tuhan tidak lihat salahku, Tuhan lihat darah Yesus yang membungkus aku. Kita berbuat salah, kita berkata ya namanya proses, Tuhan pasti maklum keadaan diriku. Padahal mestinya kita tidak boleh berpikir begitu. Jangan beralasan proses kita menunda untuk mengikut Yesus. Supaya jemaat itu dipaksa untuk memilih. Aku mau pulang. Gembalamu mau pulang ke surga. Mau ikut siapa kamu? Kalau ikut gembala ini, dia mau pulang. Saudara, saya harap mengikuti khotbah saya atau seminar saya yang judulnya berkemas-kemas. Pulang, berkemas-kemas pulang. Saudara akan bisa melihat itu. Dan saya tetap belajar untuk konsisten dengan prinsip ini. Aku memilih pulang. Aku tidak boleh berbuat sesuatu yang cacat. Hidup kita singkat, saudaraku sekalian. Hidup kita singkat. Ingat itu, bisa setiap saat kita mati. Waktu mati roh kita terbang begitu, saudara. Aduh, seandainya kita belum benar, betapa mengerikan. Tadi pagi saya bangun, saya mempersiapkan khotbah untuk hari ini. Atau bukan mempersiapkan, artinya memperbaharui khotbah yang sudah saya persiapkan atau mengecek ulang. Saya berkata, Tuhan, kalau aku meninggal dunia, aku minta jemputlah aku. Kalau dulu saya berani berkata, Yesus jemput aku, sekarang tidak berani. Saya berkata, kirim malaikat yang kudus. Saya nggak mau malaikat saja karena banyak malaikat gelap. Kirimkan malaikat yang kudus dari surga menjemput aku. Ya saya nggak pilih Mikael, ya Tuhan, Gabriel, itu pemimpin malaikat. Ya terserah Tuhan mau kirim siapa, tapi bawa aku ke sana. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup
datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini, di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat dariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau aku meninggal dunia, jemputlah aku, kirimkan malaikat-malaikat yang kudus. Lalu juga saya berdoa, Tuhan, yang penting bawalah aku ke sana dengan orang-orang yang kukasihi. Dan ketika saya menyebut orang-orang yang kukasihi, saya menangis terseduh-seduh. Karena tidak mudah. Ada kekhawatiran di hati saya. Orang-orang yang saya rindu bersama dengan saya di surga tidak sanggup, ya, tidak mampu untuk kehilangan nyawa itu. Tidak berani memilih. Saya sudah melihat orang-orang yang setia ikut suara kebenaran, bisa bicara hal-hal yang saya sampaikan, bahkan cakap berbicara, cakap berdebat. Tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu dalam hidup mereka. Tapi mereka merasa sudah memiliki kebenaran itu. Dan makin hari saya makin melihat kemungkinan itu. Karena makin saya lihat orang-orang seperti itu, saudara. Sedih, saudara. Dan kadang-kadang juga ada kemarahan di hati saya. Aduh Tuhan, kenapa begini ya? Kenapa begini ya Tuhan? Makanya pada waktu saya berdoa tadi pagi itu, saya benar-benar ketika menyebut orang-orang yang kukasihi, yang penting aku ke sana Tuhan bersama orang-orang yang kukasihi. Dan saya menangis terseduh-seduh. Saya menangis, Tuhan, ini bukan hal yang mudah.
Aku sendiri berjuang begitu berat. Berat sekali. Pasti banyak pecinta suara kebenaran. Oh ya, satu lagi yang saya mau beritahu tanpa bermaksud apa-apa. Saya berdoa dan menyerahkan orang-orang yang kukasihi kepada Tuhan. Dan, nah ini kalimat ini juga saya jarang ucapkan tapi juga tetap kadang-kadang saya ucapkan. Dan orang-orang yang mencintai suara kebenaran. Dan untuk orang-orang ini saya berdoa, Tuhan, orang-orang yang mencintai suara kebenaran, mengikuti suara kebenaran, aku serahkan dalam tangan. Wah, betapa hebat nanti kalau suatu hari seperti sebuah reuni, seperti sebuah retreat besar, kita bertemu di kerajaan Tuhan Yesus. Dan itu serius sekali, saudara.